Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. أما بعد. حضرات المحترمات والمكرمات, para ustazat wal hujjajah, para tokoh masyarakat, sesepuh ini sepuh, wabil khusus yang sama kita hormati sahibul bait Ibu EN beserta keluarga dan keluarga besarnya, kita doakan tes mudah-mudahan sahibul bait biar sehat selalu, dipanjangkan umur, umur yang barokah, hidup yang bahagia, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Istiqamah Bu Nyai Hajah Murtaqiyah. Mudah-mudahan kita doakan Bu Haji sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mak-mak, nenek-nenek yang hadir terus di Majelis Al-Istiqamah ini, mudah-mudahan semua yang hadir, khususnya dan umumnya warga perumahan Puri Cendana Blok E Taman Lawu RW 12, mudah-mudahan yang tidak sempat hadir karena kondisi dan keadaan pun saya doakan semuanya sehat, panjang umur, Allah kabulkan segala doa dan hajat kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak yang salihin wassalihat, mudah-mudahan selamat bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur terus kita kepada Allah. Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia tidak akan pernah bisu, tidak akan bisa bisu ya. Ya Allah. Kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan. Apalagi sekarang kalau kita tahu bahwasanya setelah bulan Muharram itu bulan Safar. Kalau orang Jawa biasanya bulan Safar. Ada lagi setelah Suro itu jenenge Bala. Habis Sura Bala. Iya Bu. Bahasa Cirebon itu. Sura Bala mulut silih mulut Jumadil Awal Jumadil Raja berwa puasa. Jadi ini kenapa bala? Berarti Muharram itu bala, berarti banyak penyakit. Makanya kondisi keadaan ini adalah anginnya nggak enak di badan, panasnya juga nggak enak kita rasakan. Maka perbanyak minum air putih, jaga kesehatan kita.
Guru kita Ustaz Ampun kemarin telepon saya itu suara batuk pilek, nggak bisa hadir Haki kemarin. Makanya kita doakan semua guru-guru kita yang kurang sehat, Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan segala sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul uzma nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan digolongkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadrat rahimakumullah, manusia di dunia ini berawal dari satu turunan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka manusia, kata Allah dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam, aku ciptakan anak cucu Adam adalah makhluk yang sempurna. Maka kesempurnaan manusia tidak bisa dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Kenapa manusia dikatakan sempurna? Karena manusia diciptakan oleh Allah dihiasi dengan nafsu dan keinginan, juga akal dan logika. Coba kalau kita bandingkan dengan makhluk, Allah punya akal tapi tidak pernah berpikir, punya otak tapi kagak pernah ngotak, punya otak tapi enggak ngotak. Siapakah? Hewan dan binatang. Hewan binatang ini punya otak. Coba dah kepala sapi dibongkar, dibelah, ada otaknya enggak? Ada. Kalau digodok enak gitu ya. Kepala sapi, kepala kambing dibelah itu ada otaknya, tapi tidak pernah berpikir. Maka manusia dengan hewan dan binatang nggak bisa disandingkan, walaupun sama-sama punya nafsu, punya keinginan, tapi makhluk manusia adalah sempurna Allah ciptakan. Kalau seandainya manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang pertama kali diciptakan sampai kiamat, itu makhluk tidak pernah namanya maksiat, senantiasa taat, yaitu para malaikat. Ini malaikat nggak pernah ngebantah, Bu. Kata Allah, engkau sujud hai malaikat, dari pertama diciptakan sampai kiamat sujud. Beda sama manusia, sujudlah. Wasjud dua nggak tarim, namanya manusia disuruh sujud ya ogah. Surah ibadah kagak mau, tapi kalau lagi susah doanya minta sama Allah. Iya nggak, Bu? Iya. Itu manusia, makhluk yang sempurna. Walaupun kita adalah makhluk yang sempurna, tapi kita belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga. Dulu betul Nabi Adam di dalam surga, tapi ada provokator. Siapa provokatornya, Bu? Iblis. Iblis itu, Bu, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis dulu di dalam surga, merasa senior. Ini nih kadang-kadang merasa, oh gua duluan, kalau kata bahasa kamu, gua duluan. Ketika Allah memerintahkan, hai iblis, hormat kepada Adam. Kenapa hormat? Karena Adam lebih mulia daripada kamu. Karena Nabi Adam adalah makhluk berupa walaqad karramna bani Adam, dimuliakan oleh Allah. Tidak ada ayat menerangkan bahwasanya iblis itu dimuliakan oleh Allah. Tidak ada. Hanya anak cucu Adam, kita semua adalah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Mulia, Bu. Ya, dari satu keturunan Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari minatin, dari saripati tanah, bukan dari tanah, Bu. Ya kalau memang dari tanah kita dibentuk di lempung, bahasa Jawa lempung, dibikin terus langsung simsalabim abrakadabra. Itu yang fayangfuhu fihi roh, terus hidupkan rohnya ada. Tidak, tapi dari saripati tanah. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, semuanya berasal dari tanah. Yuk, Bu. Nih, ini apa, Bu? Ini jus mangga. Jus mangga itu pohonnya di tanah apa di langit? Di tanah ya berarti. Berarti kalau saya minum bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini kan saripati tanah.
Ibu minum air putih, ini kan dari tanah. Baju yang kita kenakan semuanya dari saripati tanah, baik itu langsung dari tanah ataupun dari saripati tanahnya. Tumbuhan semua hidup di tanah. Maka manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, terus pun akan balik kepada tanah. Dari tanah balik ke tanah. Makanya secantik-cantiknya wanita tercantik, walaupun rajin namanya pakai skincare, manicure, pedicure, tetap ya kalau keringetan dakinya ada di leher. Pasti muka walaupun kita bedaknya sampai 5 cm. Allah, tetap aja namanya manusia ada dakinya. Kenapa? Karena kita makan dari saripati tanah. Makanya kalau rada tua biasanya bau ampo. Tahu ampo? Ya. Kalau bahasanya bau ampo. Tuh, itu memang Allah menciptakan kita adalah dari saripati tanah. Maka ketika manusia diciptakan dari rahim yang sama, pertama kali adalah Nabi Adam, terus Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka manusia dihiasi oleh Allah nafsu. Maka yang kalau kita melihat sejarah, yang ada itu Hawa nafsu, bukan Adam nafsu, Bu. Hawa nafsu. Ada nggak Adam nafsu? Yang ada Hawa nafsu. Yang berarti yang pertama kali punya nafsu itu siapa? Hawa. Makanya yang nafsunya gede perempuan. Wih, bukan mendiskriminasi, bukan, memang benar, Bu. Antara makhluk Allah laki-laki, akal dan nafsunya gede, yang nafsunya perempuan. 9:1, perempuan 9 nafsunya, akalnya 1. Makanya kalau perempuan apapun bukan menurut akal logika, tapi menurut perasaan saya. Itu kontrak, Bu. Kalau seandainya dibalik, laki-laki itu akalnya 9, nafsunya 1. Cuman kalau namanya perempuan, maaf ini Bu ya, perempuan itu nafsunya 9, akalnya 1, ditutup dengan rasa malu. Malu perempuan itu hebatnya seorang perempuan. Hasratnya besar tapi malunya lebih besar. Makanya kalau apa-apa yang minta duluan pasti laki-laki, bukan perempuan. Ya, ini mah ya. Nggak usah diceritain dalam-dalam dah. Tuh, makanya kita semua adalah karena dari turunan yang sama, semuanya adalah saudara. Walaupun turunan kita jauh dari Nabi Adam sampai saat ini, saudara, Bu. Satu turunan dari Nabi Adam. Maka tidak ada orang yang ketika merasa dirinya paling mulia di antara makhluk yang lain. Tidak ada satupun, semuanya sama dengan Nabi Adam. Kecuali ada yang merasa paling tinggi derajatnya, paling hebat, hanya iblis. Coba dah sejarahnya. Iblis di dalam surga lebih duluan daripada Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan iblis, hai iblis, sujudlah, hormat terhadap Nabi Adam. Apa jawab iblis? Ana khairum min khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, inilah cikal bakal daripada manusia, ada sisi kehewanan, ada sisi kesetanan. Kalau kesetanan dari kesurupan ya Bu ya. Keiblisan gak enak juga ya. Apa nih enaknya nih Bu? Ya udah dah, itu dah. Terserah dah ngomong apa kayak. Sebab apa? Manusia kalau menurut akalnya dihiasi oleh Allah, terus ada nafsu, ada yang senantiasa rem dengan keimanan. Iblis nggak bisa ngerem. Kenapa? Iblis sudah nggak ada iman, udah nggak percaya. Hewan, iman kagak ada, nafsunya besar, maka nabrak apa aja. Kagak ada rasa malu hewan, nggak ada. Maka hewan kalau ada apa-apa pengen apa, kapan saja udah jadi. Itu hewan. Maka jikalau manusia dihiasi oleh Allah, ada nafsu, betul, ada keinginan, ya, sampai kapan nafsu dan keinginan itu ada? Sampai ajal menjemputnya. Maka manusia punya keinginan tidak akan pernah berhenti kalau punya keinginan. Dulu belum punya ini, pengen punya ono, udah punya ono, pengen punya anak, ada terus saja. Memang itu kodrat. Jangan aneh Bu ya, kalau ibu dulu pengen begini udah kecapek,
pengen yang ono, pengen itu, pengen ono lagi. Itu manusia. Wajar, tapi jangan pula sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya Bu. Yuk, kita semua adalah saudara, walaupun beda mak lain bapak. Ya Bu. Saudara, sama-sama dalam satu akidah, satu naungan agama kita Islam. Kalau seandainya kita satu anak bangsa Indonesia, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Besok kan Agustus ya. Makanya saya ngomongin ini aja dah. Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu sesuai Bu, sesuai ajaran Islam dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau seandainya pejabat yang ngikutin daripada Pancasila, insya Allah tidak ada pejabat korup. Beneran Bu. Ngeri kalau melihat berita lagi-lagi ratusan triliun. Ya Allah, nggak ada pri kemanusiaan yang nggak ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab, terus nggak ada. Adil beradab, udah nggak beradab manusia. Maka manusia, jikalau kita seorang manusia berarti ada keadilan, ada beradab. Kenapa? Karena kita bukan hewan. Kalau hewan nggak ada adab, tata krama, akhlak nggak ada, attitude nggak ada. Tapi manusia didasari dengan ilmu, maka harus ucapannya mencerminkan kita sebagai manusia, tindak laku kita yang mencerminkan bagaimana kita seorang makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah mulia. Maka itulah manusia. Ribet kita bagaimana caranya terus istiqomah di majlis, guyub bareng sama dengan saudara, sama tetangga. Sebab apa? Kita semuanya adalah umat Islam, sama-sama bersaudara. Maka jikalau kita merasa bersaudara, ada bil muslim al muslim sittun bil ma'rufi, ada 6 perkara antara Islam dengan Islam yang lain, ya tetangga dengan saudara kita sama umat Islam, ada 6 yang harus kita perhatikan. Pertama apa? Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Ketika kita sama umat Islam bertemu, yaitu namanya kalau bahasa Jawa uluk salam. Bertemu ucapkanlah salam, senyum, sapa. Itu ajaran Nabi. Tidak melihat daripada bangsa kita, bahasa kita, suku kita, bahkan agamanya apapun. Jikalau kita orang Islam, maka ketika bertemu dengan orang lain, ucapkan salam. Jikalau sama umat Islam, jikalau non muslim, ya selamat pagi, say hello, apa kabar, salam, senyum, sapa. Itulah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang gara-gara salah faham sama tetangga, ya Allah, boro-boro tegur sapa, ketemu buang muka, langsung pelengos. Iya, muka dibuang. Iya, kalau cakep ada yang ngambil, udah jelek dibuang pula, kagak ada yang mungut itu muka. Ya. Udahlah, kita sama saudara, sama tetangga, saudara kita itu bukan saudara kandung, saudara sesama. Ya, tapi turunannya sama ya. Anak bapak, anak emak. Kita itu memang saudara walaupun beda emak lain ibu. Sama apa beda sih? Beda bapak lain ibu. Tapi sama dalam lingkungan kita. Maka jagalah itu tujuannya. Ketemu orang ya salam, assalamualaikum, gak ketemu salam, Bu mau kemana? Ibarat kata kalau bahasa sekarang mas say hello, ketemu sapa, senyum, ya Bu, salaman apa kabar, bertanya dijawab, walaupun kadang-kadang pertanyaan apa jawaban kadang ngeselin. Bu dari mana? Dari kemarin. Dari tadi. Bu mau kemana? Biasa. Coba ini kan pertanyaan sama jawaban kagak sinkron, kagak nyambung. Ditanya apa, jawabannya apa. Tuh, ditanya, Bu dari kemana? Dari kemana? Tuh kan jawabannya apa? Coba kalau dari kemana? Kemana-mana. Bu mau kemana? Dari mana-mana. Bu dari mana? Dari kemarin. Bu mau kemana? Biasa. Kan jawaban ini kan kadang-kadang emang ngeselin. Boro-boro namanya kita mau nanya baik-baik, jawabannya kadang-kadang bikin dongkol. Ya, tuh, Masya Allah. Yuk, tapi kita senyum, sapa, salam. Itu satu orang Islam dengan satu yang lainnya saling sama-sama mendoakan. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian semua. Terus kita waalaikumsalam. Begitupun aku memberikan
jawaban apa? Jawaban sama, mendoakan. Berarti ada dua orang saling mendoakan. Itulah orang Islam, karena kita semuanya adalah saudara. Maka jikalau sadar, apa kata Nabi yang kedua? Wa yujibu idza da'ahu, ketika engkau diundang, maka kita dengan sekuat tenaga, dengan waktu ikhtiar, kita bisa datang untuk menghadirinya. Undangan apa? Undangan apa aja. Apalagi undangan makan-makan, wah paling resep. Ayo makan bareng. Nomor 1. Iya kan? Masalahnya apa? Di perumahan saya itu, di pos itu Bu, itu kalau saya siang, sore, riuh, ibu-ibu ada yang bawa nasi doang, ada yang bawa tempe doang, ada yang bawa sambal doang, ada yang bawa piringnya doang. Yang penting kan nyumbang ya. Ada yang bawa kerupuk, tuh dikumpulin jadi satu. Itu 10-15 ibu-ibu muter aja, hampir tiap hari. Kompak berarti. Iya Bu. Cuma yang saya khawatirkan ketika ada salah paham jadi bubar. Besok-besok mau bawa sambal, gue seblokin muka lu katanya. Ya gara-gara kesel sih. Tuh kadang-kadang Bu, kita diundang dalam kondisi apapun, kalau sehat, waras, datang hadir. Ya sehat waras Bu. Waras dengan sehat kan beda ya. Kalau waras itu habis begini. Ya kata orang Jawa identik kalau waras tuh habis gila Bu. Ya. Lu waras lo katanya. Lah emang gua gila. Waras. Habis sakit. Tapi emang umumnya orang Jawa tuh waras ya sehat. Lah kan ditanyain sehat jawabnya waras. Baca syukur tahadus bin ni'mah, misal kapa sama tetangga yang paling dekat kita hadir. Apalagi bestie kita, udah paling riuh dah. Ya, bestie mah boro-boro hari itu sebelum 3 hari sebelumnya udah bolak-balik apa yang kurang masar lagi ke pasar ini kucurut, udah capek banget dah. Tuh tujuannya apa? Kita ngebantu seseorang, pasti suatu saat saudara kita akan membantu kita. Tapi jikalau kita diam saja, ada orang lagi repot, udah nggak pernah datang, terus kita kondangan nggak pernah mau hadir, pas kita hajatan ngundang pun orang pada ogah. Iya kan Bu? Maka sekuat mungkin, sebisa mungkin hadir. Kenapa? Ini adalah salah satu daripada ajaran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Kita adalah saudara, sama saudara saling membantu dan tolong menolong. Yang ketiga, wasyabatu idza atasa, dan ketika dalam kondisi cuaca begini kan lagi banyak namanya penyakit, baik batuk atau flu, pilek. Ketika kita wahim, bangkis, bersin, haji, kira-kira apa yang orang lagi wahim tadi? Alhamdulillah. Nih alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Kenapa? Wahim itu ngeluarin seluruh virus-virus yang ada dalam tubuh kita, dikeluarkan. Tapi jangan wahim depan muka orang. Haji, muncrat semua ke muka. Ya, ketika kondisi saat ini lagi pilek Bu, lagi musim banget Bu, bener. Anak saya di rumah batuk pilek tuh. Kalau sholat di masjid Bu, orang batuk haji terus itu lagi rame itu, saut-sautan tak kanan kiri itu, saut-sautan. Lagi mah karena apa saya bilang tadi? Ini adalah bulan bala. Bala itu banyak penyakit, maka yuk jaga kesehatan kita. Maka ketika ada orang itu bersin, terus yang bersin mengucapkan alhamdulillah, sebelahnya mengucapkan kalau kepada laki-laki yarhamukallah, kalau kepada perempuan yarhamukillah. Ya, terus sebelahnya lagi jawab lagi apa Bu? Wa yahdikumullah. Satu lagi jawabnya apa Bu? Wa yuslih balakum. Yuk kita terjemahkan. Haji, alhamdulillah. Ini orang yang lagi wahim, lagi bangkis, lagi pilek, lagi flu, mengeluarkan seluruh virus yang ada di tubuhnya, tapi ditutup. Supaya apa? Jangan sampai virus itu menular. Flu itu virus Bu, cepat menularnya, maka ditutup, jangan sampai menular terhadap yang lainnya. Terus yang sebelahnya alhamdulillah, berarti artinya segala puji bagi Allah. Sebelahnya yarhamukillah kalau sama perempuan. Kenapa? Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kasih sayang terhadap kamu. Terus apalagi jamnya yang kedua Bu? Wa yahdikumullah, mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah ataupun petunjuk. Itu doanya. Terus wa yuslih balakum, mudah-mudahan dijauhkan, dibebaskan dari bala kamu semua. Maka ketika
sesama umat Islam, hal yang menurut seperti ini biasa sehari-hari, wahim bangkis, karena dengan didasari ilmu, maka seluruh umat Islam ketika ngumpul ngeriung itu semuanya saling mendoakan. Itu indahnya kita. Jikalau kita didasari dengan keilmuan, tapi kalau haji kamu muncrat, sialan lu, waduh, iya kan kesel, sahabat ya. Apalagi muncrat ada reaknya nempel di pipi. Makanya ada etikanya, akhlaknya. Kita ngumpul ngeriung makan bareng boleh, silakan. Yang bawa sambal silakan ya Bu, yang bawa kerupuk ya silakan, yang bawa doa ya boleh. Ya, yang penting ada kebersamaan. Itulah pentingnya kita bersama, tapi tidak saling nyikut. Kebersamaan semuanya adalah saudara, saling mendoakan satu sama lainnya. Jikalau ada salah paham terhadap sesama, maka ingat saya di muqaddimah menyampaikan satu ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Allah. Sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Orang Islam itu bersaudara, Bu. Cuma kadang-kadang jarang yang ngaku saudara. Kalau seandainya yang ono kaya, yang ono kismin. Yang miskin kasihan, kadang-kadang kagak diakuin. Lu mah miskin, bukan selevel sama gua lu. Waduh, ini bahaya ini. Bukan antara si miskin dan si kaya sehingga derajat lebih tinggi daripada si miskin. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang mulia itu bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi mulianya manusia adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang manusia diuji sama Allah. Sebenarnya saya dari awal tuh ya, dari awal itu diuji ketika Allah menciptakan Adam dalam surga, terus ada Siti Hawa, di situ ada senior namanya iblis, ya kan? Ya, senior Bu beneran. Jadi sebelum Adam itu dan Hawa diciptakan, iblis, ya. Terus setelah itu gara-gara makan buah khuld, memang skenario Allah itu luar biasa. Ada nyanyi, Adam dan Hawa turun ke bumi, ya. Ya kan, ada nyanyi kan ya Bu? Ya tahu nggak nyanyiannya? Nggak diterusin dah saya. Nah itu Bu, Masya Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Itu sebab apa? Dulunya gara-gara iblis. Maka sebenarnya kita bersyukur, alhamdulillah iblis, gara-gara iblis nih. Nah kalau nggak ada iblis menggoda Siti Hawa, Nabi Adam digoda sama iblis kagak. Terus Siti Hawa makan buah khuld itu kan, sehingga Allah itu ibarat kata memberikan satu bahasanya, kalau hukumannya kagak enak ya diusir dari surga, ya kagak enak, itu memang semuanya adalah kehendak Allah. Nabi Adam dikeluarkan dari surga terus di dunia, sehingga terjadilah kehidupan saat ini kita semua gara-gara sejarah begitu. Inilah kalau seandainya satu saudara kita saling mencari kesalahan orang lain, maka tidak ada orang yang sempurna di dunia. Jikalau kita melihat orang lain itu sisi kesalahan dan keburukannya, maka senantiasa pasti menemukan keburukan dan kejelekan. Maka jadi manusia itu memandang kita jangan sebelah mata, karena apa? Nggak enak Bu. Coba tutupin mata sebelah, nggak enak ya, apalagi dua-duanya tutup. Maka jikalau kita nggak tahu sama orang lain, hanya sekedar di media sosial saja, terus kita gampang menghujat, gampang mencaci, gampang memaki, padahal kita nggak tahu apa-apa. Udah mendingan kita madiin, enak Bu, selamat ya, Masya Allah. Ya kalau seandainya ada hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka jikalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik, jikalau nggak bisa mendingan iya. Maka semua kita saudara, saling menjaga satu dengan yang lainnya, saling bahu membahu. Ada namanya gotong royong. Bentar lagi udah pasang bendera rame tuh. Ya gotong royong, pasang bendera masing-masing. Sebab apa? 17 Agustus pasti tanggal 17 nggak pernah meleset. Iya, ya. Dan bulannya Agustus nggak pernah. Ya, karena ada masalah. Saya kesal ada orang tanya, "Ktan, 17-an kapan?" kata. Kan pertanyaan yang luar biasa kan ya Bu. Saya bilang tanggal 22. mau uji itu. Ya. Orang mau 17-an tanggal berapa kan ya konyol ya. Udah tahu gak pernah berubah dari dulu. 17-an tanggal berapa? Ya sekarang saya tanggal 22.
22 April sekalian. Iya. Sama Jumatan kapan lah? Jumatan kapan? Saya serajin-rajinnya saya, Jumatan pun saya nggak pernah tiap hari, Bu, bener. Udah saya rajin-rajinnya orang ahli ibadah, tetap seminggu sekali Jumatan saya, nggak pernah 2 kali. Iya, kadang-kadang ngeselin, Jumatan kapan? Nah, Jumatan ya hari Sabtu. Ya, udah tahu Jumatan kapan? Ini kan pertanyaan. Nah, ini kadang-kadang bisa bikin salah paham jadi berantem gara-gara pertanyaan sama jawaban kagak sinkron, gak nyambung. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung sayang. Ya Allah, hadirat rahimakumullah. Maka itulah bagaimana kita sebagai umat Islam terhadap umat Islam yang lainnya. Ada 6 yang harus kita ketahui. Di antara yang tadi adalah wa ya'udu idza maridha, dan ketika ada saudara kita yang sakit, kita datang menjenguknya. Kita datang tujuannya apa? Mendoakannya. Mendoakan itu yang paling penting. Apalagi perhatian, ada besti kita sakit, Masya Allah, bestiku kemana aja tidak ada kabar beritanya. Boro-boro pas lihat, oh ada status WA-nya, saat ini diriku lagi dalam kondisi diuji sama Tuhanku. Ternyata dia lagi sakit. Kita datang tuh bawain tuh apa kira-kira enak. Masya Allah, bawa tuh bunga sama pot-potnya. Allah, kita datang doakan mereka. Siapapun saudara kita di lingkungan kita, itulah ajaran Nabi, ajaran Islam. Nggak melihat dia kondisinya seperti apa, status sosialnya seperti apa, bahkan agamanya apapun. Bahkan jikalau ada jiran kita, tetangga kita kondisi sakit, kita datang menjenguk. Itu adalah satu akhlak kita sebagai umat Islam. Kalau ada orang yang sakit, biarin, kata, biar mati sekalian. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau orang model begini, faktornya karena dia sakit hati, saingan, apalagi ya, iri, dengki, hasut, itu model begitu. Masya Allah. Ini model begini nih. Jauhkanlah dari sifat-sifat yang membuat kita jadi penyakit hati. Ya Bu. Masalahnya orang penyakit hati kagak ada obatnya. Flu bisa ke warung beli obat flu, batuk bisa beli obat batuk. Tapi kalau penyakit hati tidak ada obatnya. Maka jikalau kita suka sama seseorang, cintanya jangan sepenuh hati. Kalau sakit hati, kemana obat hendak dicari? Rumah sakit pun tidak ada yang spesialis penyakit hati. Udah, terus jangan sepenuh jiwa. Kalau sakit hati mungkin tuh masih bisa diobati, bisa ada recovery. Terus ada apa lagi? Kalau sepenuh jiwa, takutnya kalau gila menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa. Kalau sakit jiwa mau ngapain itu ya? Makanya jangan sepenuh hati. Dan udah, insya Allah, jikalau kita menjadi orang yang baik, jikalau kita menjadi orang yang salihah ataupun saleh, maka jikalau ada orang itu sakit, kita datang menjenguknya, kita doakan mereka. Supaya apa? Ini adalah ujian dari Allah. Karena apa? Jikalau orang itu sakit dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, insya Allah menjadi ladang pahala dan juga diangkat segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 8:30. Udah ya? Udah cukup dah. Ibu kan udah habis maghrib, sama baru setengah jam di sini. Yang pastinya adalah, sekali lagi, kita semua adalah saudara. Walaupun memang kita beda nasab dan juga beda nasib, Bu, yang pastinya. Ya, jangan sampai gara-gara beda pendapat terus kita berantem. Lebih-lebih beda pendapatan, lebih berantem ini. Ya, ya Bu ya. Maka walaupun kita lain bapak, beda emak, tapi kita semua saudara, sama umat Islam satu akidah. Maka jikalau kita saudara satu akidah sama umat Islam, ayo jaga persatuan dan kesatuan, dan juga kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jikalau kita saling menghargai dan menghormati perbedaan, maka perbedaan itu akan menjadi indah jikalau kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Terakhir, coba kita lihat, kalau kita melihat pelangi begitu indah warna dan coraknya.
Indah itu karena corak dan warnanya berbeda, tidak ada satupun saling menonjol. Tapi jika di atas langit itu warna cuma satu, hitam doang, itu bukan namanya pelangi, namanya mendung. Berarti siap-siap payung, siap-siap ada geledek, siap-siap ada hujan. Maka jikalau melihat kita sesuatu yang indah, maka kita mengucapkan Subhanallah. Maka insya Allah hati kita dipenuhi dengan senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa sungguhnya senantiasa kita mengingat Allah, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahibul hajah senantiasa hajatnya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما استغفرنا وما هللنا وما تصدقنا في هذا المجلس هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين واذكر روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ونخص خصوصا إلى المرحوم المرحومة. Silakan ibu sebutkan keluarga orang tua masing-masing. Bapak Harun bin Syahran, Muhammad bin Zabin, Sinab, Satibi bin Fulan, bin Sahrai, Saibah, Tuhan, Bukhari Maulana bin Makmur, Amsatin bin Binyamin, Firdaus bin Haji, Muhammad Sani bin Aziz bin أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا يسعى بين أيديهم اللهم اجعل له فداك لهم براءة فداك لهم ونجاة لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تعذب اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرضوان على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخل الجنة بالآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Hadallahu yakum dari saya kurang-lebihnya apabila ada kata yang tidak berkenan saya minta maaf yang seluas-luasnya kebenaran datang dari Allah
Kesalahan datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.